warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang optimasi biaya transportasi dengan metode simplex, dan saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Saya akan membacakan tentang soalnya dan juga saya akan menjelaskan tentang formulasinya optimasi biaya transportasi. Oke, kita ke permasalahannya. Jadi permasalahannya di sini menggunakan minimisasi. Dalam topik permasalahannya, saya tuh tentang pabrik beras. Jadi pabrik beras itu tuh ada 3 tempat dan dipasarkan ke 3 daerah. Di situ pula diketahui kapasitas giliran rata-rata masing-masing pabrik dan terdapat juga permintaan beberapa ton masing-masing daerah. Oleh karena itu, kami menggunakan metode simplex agar dapat membantu pelaku usaha dalam meminimisasi biaya transportasi. Nah, jadi soalnya itu pabrik beras beralokasi di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Beras yang dipasarkan di 3 daerah pemasaran utama, yaitu D, E, dan F. Kapasitas rata-rata per bulan dari ketiga pabrik dimaksud masing-masing ada 25.000 ton, 35.000 ton, dan 40.000 ton. Kapasitas permintaan pasar masing-masing yaitu 35.000 ton, 30.000 ton, dan 35.000 ton per tahun. Jadi di sini ada tabel biaya angkut berasnya, satuannya itu rupiah per kilogram. Jadi dari A ke D itu 9, A kayak itu 8, satuannya 1000, jadi dan seterusnya. Jadi pertanyaan soalnya itu pengusaha pabrik beras ingin mengetahui berapa ton sehingga biaya angkut distribusi itu minimal. Yaitu kita tuh kan minimum, jadi meminimumkan nilai Z, yaitu 25x1 ditambah 35x2 ditambah 40x3. Ini formulasi awalnya. Dari mana sih? Jadi di sini tuh dari 25.000 ini, terus ditambah 35.000 yang ini, lalu ditambah juga 40.000 yang ini. Ini tuh permintaan. Jadi yang X ini tuh dalam satuan ton. Nah, lalu kendalanya itu sudah ada dalam tabel dan ini tuh ditambahkan dengan variabel basis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zidan. Jadi sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Nuno mengenai formulasi bilangan permasalahan yang kita hadapi tentang optimasi biaya transportasi. Ini kita lanjut ke bagaimana sih menyelesaikan secara manual. Kan ada 2 kan, menyelesaikan secara manual dan juga menyelesaikan secara software. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan yang kita hadapi itu menyelesaikannya secara manual. Oke, dari formulasi di atas tadi kan sudah dijelaskan ya, minimum kendala yang lainnya. Nah, kita ubah tuh ke PA standar menjadi Z-min 25.000x1 ditambah 35.000x2 ditambah 40.000x3. Lalu kita kecil itu dengan varian. Kita bagi semuanya 10.000. Jadi 25x1 ditambah 35x2 ditambah 40x3. Nah, dengan kendala sebagai berikut. Ada 3 constraint, yaitu 9x1. Constraint pertama itu diisi dengan 9x1 ditambah 6x2 ditambah 7x3 yang lebih dari 35, lebih dari atas 35. Di constraint kedua yaitu 8x1 ditambah 10x2 ditambah 6x3 lebih dari atau sama dengan 30. Sedangkan di constraint 3 itu ada 7x1 ditambah 6x2 ditambah 9x3 lebih dari sama atau sama dengan 35. Dengan ketentuan x1 dan x2-nya itu harus lebih atau sama dengan 0. Oke, lagi kita ke tabel awalnya. Nah, variabel itu dibagi 2, yaitu variabel non basis dan variabel basis. Dan variabel non basis, kalau salah itu berbentuk kolom, dan variabel basisnya itu berbentuk baris. Variabel basisnya itu berbentuk baris. Di sini kita langsung masukin aja tuh basisnya Z-min kan yang tadi 25x1, 35x2, 40x3 sampai x6. Nah, kita masukin tuh min Z-nya 25 di x1 tuh 25, x2 35, x3 40, x4 0. Kenapa x4 0? Karena di permasalahan yang di sini itu x4 x5-nya tidak dicukupkan, jadi kita nolkan saja. Lanjut di x4-nya itu
kendalanya kita masukkan di 9 ditambah 6 ditambah 7. Nah ini konsen 1, 2, 3-nya itu dia termasuk di X4, X5 dan X6. Kita masukin aja tuh 9, 6, 7. Di X4-nya ada 1, kan X4 di depan ujung 1 dan isinya 00, di NSK-nya menjadi 3 lebih dari 35. Selanjutnya terus sampai konstran ketiga yaitu X6, 7X1, 6X2, 9X3 yang lebih dari 35 masukin aja. Nah, dari tabel simplex awal ini ternyata fungsi objektif yang kita punya ini udah nggak bernilai negatif nih. Jadi solusi basil optimal pada permasalahan kami ini sudah kita dapetin. X1 yaitu 25, X2 35, X3 40, X4 sampai X6 itu bernilai 0 atau kosong. Nah, jadi kita dari permasalahan optimasi biaya transportasi sendiri mendapat Z minimal yang bernilai 0. Udah kita dapetin deh. Menurut saya cukup begitu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Mahendri Kurniawan dengan teman saya Reynold Andre akan melanjutkan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan perangkat lunak. Di sini kami menggunakan POM-QM. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi langsung saja kita menggunakan transportasi. Number of source kita isikan 3 dan number of destination kita isi juga 3. Oke. Nah, di sini kita mengganti nama pabrik menjadi A, pabrik kedua B, pabrik ketiga C, dan daerahnya D, E, dan F. Filenya kita isikan 9, 8, 5, dan kapasitasnya 25.000 ton. Pabrik B kita isikan 6, 10, 4 dan kapasitasnya 35.000 ton. Selanjutnya pabrik C kita isi dengan 7, 6, 9. Kapasitasnya 40.000 ton. Dan permintaannya 35.000 ton. Dari daerah D, 30.000 ton dari daerah E, dan 35.000 ton dari daerah F. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita menggunakan menu solve. Nah, dalam menu solve ini kita terdapat 6 menu. Pertama ada transportation result. Kita klik aja. Di tabel ini kita dapat mengartikan bahwa pabrik A harus mengirim ke daerah F sebanyak 25.000 ton, pabrik B harus mengirim ke daerah D sebanyak 25.000 ton, dan ke daerah F sebanyak 10.000 ton. Kemudian pabrik C harus mengirim ke daerah D sebanyak 10.000 ton dan ke daerah E sebanyak 30.000 ton. Dengan demikian, solution value atau biaya yang diperlukan untuk transportasi ini sebanyak $565.000. Kemudian selanjutnya yang kedua ada marginal cost. Jadi tabel ini merupakan penggambaran jika kita tidak mengirim sesuai dengan tabel transportation result yang sebelumnya. Di sini dapat dilihat jika pabrik A melakukan pengiriman ke daerah B dan E, maka biaya bertambah sebanyak $2 per unit. Kemudian jika pabrik B mengirim ke daerah E, biaya akan bertambah sebanyak $2 per unit, $5 per unit.
Dan jika pabrik C mengirim ke daerah F, biaya akan bertambah sebanyak $4 per unit. Oke, selanjutnya yang ketiga ada final solution table. Tabel ini menggambarkan besarnya alokasi dari pabrik ke daerah tujuan dan marginal cost-nya. Kemudian yang keempat ada iteration atau tabel iterasi. Nah, di tabel ini kita bisa lihat bahwa untuk kasus yang kita punya dapat diselesaikan hanya dengan satu iterasi saja, seperti ini. Kemudian yang kelima ada tabel shipment with cost. Nah, tabel ini menunjukkan besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan untuk mengalokasikannya. Jadi seperti misalnya seperti ini, untuk mengirimkan beras dari pabrik A ke daerah F sebanyak 25.000 ton diperlukan biaya $125.000. Kemudian untuk mengirimkan beras dari pabrik B ke daerah D sebanyak 25.000 ton diperlukan biaya $150.000. Selanjutnya, untuk mengirimkan beras dari pabrik B ke daerah F sebanyak 10.000 ton diperlukan biaya $40.000. Selanjutnya, untuk mengirimkan beras dari pabrik C ke daerah D sebanyak 10.000 ton diperlukan biaya $70.000. Yang terakhir, untuk mengirimkan beras dari pabrik C ke daerah E sebanyak 30.000 ton diperlukan biaya $180.000. Oke, yang keenam ada shipping list. Jadi tabel ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total setiap pengalokasiannya. Jadi bisa dilihat pabrik A mengirim ke daerah F sebanyak 25.000 ton dengan biaya $5 per ton sehingga total biayanya $125.000. Kemudian pabrik B mengirim ke daerah D sebanyak 25.000 ton dengan biaya $6 per ton sehingga total biayanya $150.000. Selanjutnya ada pabrik B mengirim ke daerah F sebanyak 10.000 ton dengan biaya $4 per ton sehingga total biayanya $40.000. Selanjutnya ada pabrik C mengirim ke daerah D sebanyak 10.000 ton dengan biaya $7 per ton sehingga total biayanya $70.000. Yang terakhir, pabrik C mengirim ke daerah E sebanyak 30.000 ton dengan biaya $6 per ton sehingga total biaya $180.000. Sekian penjelasan dari 6 tabel solve.